past wedding mungkin gimana nih sekarang? Ini munduran. Ya. Udah. Ya udah sih. Stop kan. Sedang sibuk apa nih mungkin? Nggak sih, lagi sibuk persiapin single baru nanti, sama sibuk ngisi acara tahun on air, sama kemarin baru pulang off air juga acara wedding gitu lah. Mungkin di sini kan sekarang banyak banget nih pedangdut pendatang baru. Kamu sendiri merasa tersaingi nggak sih dengan hal tersebut? Sebenarnya sih kalau merasa tersaingnya kan pasti kan, semakin tahun gitu ya pasti ada yang baru lagi gitu kan. Nah sebenarnya sih nggak gitu sih, nggak ngerasa kesaing atau gimana, malah seneng sih sebenarnya karena kan semakin nambah teman-teman semakin mewarnai lagi musik dangdut Indonesia gitu. Cuman mungkin pesannya nih buat teman-teman yang lain mungkin udah lama gitu ya, bermusik dan hadir di dunia dangdut, pokoknya harus punya ciri khas sih, karena aku ngerasa kalau misalnya kita punya ciri khas karakter gitu, walaupun ada penyanyi baru, ya pendengar setia kita tuh akan tetap betah dengerin kita. Yang kamu lakukan nih untuk mempertahankan eksistensi mungkin? Yang pasti sih kalau untuk pertahankan tetap terus berkarya, jadi seenggaknya tuh lagu-lagu tetap harus jalan juga, terus kayak lebih kepada kemarin aku agak gemukan ya. Nah sekarang aku udah turun lumayan lah 10 kiloan, jadi agak kurusan. Jadi seenggaknya mau bagaimanapun bagusnya suara kita itu ya nggak menutup kemungkinan look itu kan pasti akan menjadi nomor satu ya. Jadi ya aku sadar diri dengan kekurangannya, jadi kekurangannya kita perbaikin, kelebihannya kita tambahin lagi kayak gitu. Seberapa penting sih penampilan untuk kamu? Penting sih ya, karena menurut aku maksudnya kita, apalagi kita diundang nih, seandainya kita diundang di acara orang, acara apapun itulah ya. Nah kalau misalnya kita looknya sembarangan kan kayak nggak enak dipandang mata ya. Jadi kita harus menjaga, merawat, terus memperhatikan lah style kita. Lagi aku termasuk satu penyanyi yang walaupun nyanyi dangdut, tapi aku sebenarnya nggak terlalu suka tuh kalau misalnya pakai gaun-gaun yang terlalu girly banget. Jadi aku memang agak-agak lebih style, lebih ke edgy gitu, tapi tetap pendenakannya lagu dangdut gitu. Sebagai seorang pedangdut gitu mungkin juga untuk menunjang penampilan diperlukan juga kayak untuk perhiasan. Kamu sendiri lebih suka perhiasan apa? Oh iya, tadi aku habis dikasih sama Kak Karen Delano, makasih banyak dikasih kalungnya. Aku sebenarnya kalau untuk pakai aksesoris yang terlalu banyak enggak, cuman kalau paling anting terus yang paling sering sih anting, kalung sama cincin sih. Jadi tapi itu pun tergantung look dari baju yang aku pakai gitu. Untuk sehari-hari kalau misalnya lagi nggak nyanyi aku jarang pakai jujur. Tapi kalau misalnya untuk ngisi acara aku biasa pakai. Harus ada diamondnya nggak? Kalau diamond sih paling aku cuman cincin sih. Tapi kalau untuk anting sama kalung, aku bukan cewek banget sih ya, susah ya. Sudah mempersiapkan investasi mungkin untuk masa depan akan seperti Oh, kalau investasi sih mungkin lebih ke rumah gitu ya, karena kan nggak menutup kemungkinan kan kalau rumah kan makin tahun makin mahal ya. Kalau misalnya kita cuman kayak lebih ke mobil atau apapun itulah ya, kan menurut aku masih agak kurang worth it sih gitu. Jadi daripada aku upgrade mobil aku masih bagus, ya udah aku mungkin lebih ke rumah atau ya invest lebih worth it lah ke depan. Kan tadi sempat dibilang tampil di acara weddingan itu seperti apa sih? Kalau kita tampil di acara wedding itu, jadi kalau misalnya acara pernikahan, karena kan aku sebenarnya kalau dari manajemen aku sih nggak milih sih. Jadi misalnya mau acara apa aja sih, wedding kah, party kah, birthday kah atau apa gitu ya. Jadi kita ngisi di semua acara sih. Karena aku mikir ya, apalagi kalau pandemi kayak gini ya kan, terus kita kalau masih milih-milih job, masih milih-milih acara ya susah sih. Kan kita perlu makan juga, perlu cicilan juga kayak gitu sih. Nah, dengan pandemi seperti ini masih tetap manggung gitu, mungkin kayak ada nurunin rate nggak sih kamu sendiri? Kalau nurunin rate sih mungkin enggak ya, tetap ya. Cuman aku tuh sebenarnya agak dilema dengan kondisinya, karena kondisi begini kan aku mesti keluar kota gitu. Sedangkan aku seandainya aku fit gitu ya, dan swab segala macam, kita kan harus mengikuti prosedur lah ya. Cuman aku sampai di sana kan namanya orang kadang ngefans atau baru ketemu gitu sama kita yang dari ibu kota. Jadi kadang ada yang mau meluk, aku tuh akhirnya cara untuk untuk mencegah gitu itu terjadi, bilang, "Ibu maaf ya Bu, nggak boleh ciuman dulu sekarang gitu. Saya lagi pandemi Bu, maaf ya Bu." Gitu. Tapi kayak refleks, aku kemarin tuh bukan agak kasar tapi kayak ibunya nyamperin,
jangan gitu kan, soalnya dia udah zup gitu kan, aku kaget, aku refleks langsung, jangan kata aku gitu, baru aku jelasin, ibu maaf, itu apa namanya, soalnya lagi pandemi, bukannya saya nggak mau dicium, beneran bu, maaf ya bu, gitu. Aku tuh bingungnya kalau pandemi gini, kalau fair luar kota, itunya sih cara untuk apa ya, biasa kita udah yang hihihi haha, terus kita nggak bisa pegangan apa terlalu pelukan gitu-gitu. Nah, di Instagram sempat bilang nyanyi di weddingan dulu terus nikahnya kapan, emang udah bikin apa? Enggak, aku tuh kemarin kan ada dikirimin sama teman, itu kan aku ngisi acara pas di Pontianak juga kan itu, jadi gitu. Aku foto tuh sama pengantennya, nah jadi aku kemarin iseng tuh, ya karena emang lagi sendiri kan, jadi aku bilang nyanyi di weddingin orang mulu, kapan nih orang nyanyi di wedding aku gitu. Gak sih, bercandaan doang sih, tapi teman-teman aku pada ketawa di situ. Maksudnya kayak nyindir diri sendiri gitu sih. Karena emang lagi pengen sendiri sih, belum pengen punya pasangan, biar fokus kerja dulu. Ada target mungkin? Target aku sih sebenarnya kalau bisa sih jangan lewat sampai umur 30 ya. Aku masih di bawah sih, tapi aku takutnya terlalu nikmatin kesendirian, jadi takutnya apa ya? Jadi lupa sama nikah ya kan. Aku takutnya apa ya? Banyak sih. Aku tuh targetnya 25. Cuman akhirnya sampai sekarang belum. Terus aku mikirin kayak kapan punya anaknya, kapan gedeinnya, anak sekolah kapan, terlalu panjang pikirannya. Baru riweh. Ya udahlah, mending aku sekarang fokus kerjaan dulu. Aku percaya nanti kalau rezeki jodoh mau udah diatur. Oke. Tapi banyak yang deketin. Nah, Yang deketin banyak. yang deketin sih ada, cuman kayak akunya belum sih. Akunya yang masih nutup diri sih mas. Kemarin sempat tampil bareng Gunawan sama Rara ya. Oh iya. Nah, itu gimana sekarang melihat perkembangan karir mereka? Nah, aku kurang ngikutin banget sih gimana merekanya. Cuman ya aku sih kalau misalnya mereka ada hubungan, aku cuma doain yang terbaik. Pokoknya doa yang terbaik. Saya melihat karir-karir seperti jebolan di Lida atau DA, menurut kamu gimana? Banyak penyanyi Menurut muda. aku sih banyak banget bakat baru ya sekarang. Jadi aku berharap semoga nanti kedepannya kalaupun ada lagi, semoga semakin mewarnai lagi musik dangdut Indonesia. Ini kan di Alida kan di stop dulu jadi pemakai sebagai penyanyi dangdut sebagai lulusan DA. Oh, sebenarnya sih bukan di stop sih, tapi mungkin itu program barunya gitu dari Indosiar. Nah, jadi mungkin sambil menunggu dan mempersiapkan juga audisi selanjutnya untuk Lida gitu ya di tahun depan. Jadi dibukalah program baru itu Popa gitu, Pop Academy. Tapi kita sebagai generasi dangdutnya pun tetap kita diundang di situ untuk kadang menyanyikan lagu dangdut dan atau kadang menyanyikan lagu pop kayak gitu sih Kak. Jadi seru sih, jadi makin banyak warna. Thank you.